Oke, sekarang nomor 80 Kabupaten Buton Selatan. Terima kasih Yang Mulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami akan membacakan permohonan pembatalan keputusan KPU nomor 716 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan 2024 tertanggal 24 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.32 WITA. Yang terhormat Yang Mulia Ketua Majelis Konstitusi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan kami kuasa hukum dari Aliadi SPD dan Laode Rusyamin SKM MSI, yaitu calon bupati dan calon wakil bupati paslon nomor urut 3. 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa perkara ini. 2. Tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa kami mengajukan permohonan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. 3. Kedudukan hukum pemohon bahwa pemohon merupakan paslon bupati dan calon wakil bupati Buton Selatan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf B PMK nomor 3 2024. Pokok permohonan. Ini kan melebihi kuota ya? Melewati pasal 158 kan? Betul Yang Mulia. Nah, apa yang menyebabkan Mahkamah harus mengenyampingkan ketentuan 158 itu? Bahwa menurut pemohon adanya perselisihan perolehan suara pemohon itu adanya pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Yaitu terdapat penambahan pemilihan yang kami sampaikan di dalam bukti P4 sampai P20 Yang Mulia, dan kami telah melaporkan kepada Bawaslu. Dan sampai saat ini belum ada tanggapan. Dan kami juga kenapa? Dalam poin keempat bahwa ada indikasi kecurangan yang nampak secara vulgar oleh pejabat pemerintah daerah dalam hal PJ Bupati Buton Selatan yang mengeluarkan surat keputusan nomor 429 tahun 2024 tentang pengangkatan dan pemberhentian aparatur sipil negara dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas lingkup pemerintah Kabupaten Buton Selatan tertanggal 18 November 2024. Siapa yang memberhentikan ini? Yang melakukan siapa? PJ Bupati Buton Selatan Yang Mulia. PJ Bupati yang melakukan pemberhentian. Siap Yang Mulia. Tapi kan PJ Bupati tidak calon kan? Yang melakukan pemberhentian Yang Mulia. Itu dalam bukti P21 Yang Mulia. Iya. Kan PJ Bupati yang memberhentikan. Iya. Lalu apa hubungannya dengan calon? Dia mengeluarkan surat keputusan Yang Mulia. Oh, PJ Bupati ini? Iya. Kan bukan calon yang mengeluarkan surat keputusan? Bukan. Tapi dia mengeluarkan. Dia mengeluarkan surat bahwa selang sehari PJ Bupati Buton Selatan kembali mengeluarkan surat keputusan nomor 430 tahun 2024 tentang pembatalan keputusan Bupati Buton Selatan nomor 429 tahun 2024 tanggal 18 November 2024 tentang pengangkatan dan pemberhentian aparatur sipil negara dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas lingkup pemerintahan Kabupaten Buton Selatan, yaitu tertanggal 19 November 2024. Apa lagi? Bahwa pelanggaran dilakukan oleh PJ Bupati Buton Selatan tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu terkait mutasi 66 pejabat. Sudah dilaporkan Yang Mulia. Apa lagi? Dalam bukti P24 kami bahwa terindikasi adanya mobilisasi massa ASN yang dilakukan oleh PJ Bupati Buton Selatan untuk memenangkan salah satu kandidat pasangan calon bupati atau wakil bupati dengan mengeluarkan SK nomor 429 yang jelas membuktikan akan keterlibatan pejabat tinggi pada pemerintahan Kabupaten Buton Selatan dengan agenda-agenda terselubung yang sangat merugikan pemohon dikarenakan terdapat temuan berbagai foto-foto PJ Bupati Selatan bersama tim pemenangan paslon nomor urut 2 yaitu Muhammad Adios dan Laode Risawal. Ini yang meraih suara terbanyak bupati ya, incumbent? Bukan Yang Mulia. Baru semua. Tapi PJ-nya yang terindikasi.
membantu salah satu pasangan calon, Paslon 2 yang mulia. paslon 2. Lalu PJ-nya mengeluarkan SK memberhentikan orang dan segala macam begitu. Betul ya mulia. Oke. Lanjut. Siap yang mulia. Bahwa terjadi serangan fajar H-1 pemilihan untuk memobilisasi massa dengan sebaran amplop yang berisi uang Rp500.000 untuk orang yang memenangkan paslon nomor urut 2, yaitu Muhammad Adios dan Laode Risawal, bukti P25 yang mulia. Berapa orang ini yang dapat serangan fajar ini? Hampir seluruh TPS yang mulia. Hampir seluruh TPS menerima 500.000. Iya, Bisa dibuktikan? bisa yang mulia. Bukti berapa itu? P25 yang mulia. P25 itu kan cuma Muhammad Adios dan Laode Risawal. Bagaimana bukti itu bisa merepresentasikan hampir semua TPS itu? Ada rekaman video yang mulia. Rekaman video itu menunjukkan semua TPS menerima uang itu. Saksi. Saksi menerima uang itu. Iya, ya kan yang mulia. Ini yang pas-pas lah, saksi atau pemilih. Enggak, jadi Gimana? yang menerima itu sebagai saksi dalam Saksi yang menerima. Jangan-jangan honornya sebagai saksi itu. enggak, maksudnya si penerima itu dia yang sebagai saksi dalam perkara ini gitu. Oke, berapa orang? Ada berapa? 2 orang. Iya. Oke, lanjut. Lanjut petitum. Baik yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Ya, silakan. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Buton Selatan nomor 716 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Rabu tertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.32 WITA. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk segera melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan atau setidak-tidaknya dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 002 Desa Burangasi, Kecamatan Lapandeba, TPS 001 Desa Burangasi Rumbia, Kecamatan Lapandeba, TPS 002 Desa Lontoi, Kecamatan Siompu, TPS 002 Desa Batuabu, Kecamatan Siompu, TPS 003 Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, TPS 001 Desa Molona, Kelurahan Molona, Kecamatan Batauga, TPS 002 Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, TPS 001 Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga, TPS 001 Desa Bola, Kecamatan Batauga, TPS 003 Kelurahan Masiri, Kecamatan Batauga, TPS 002 Desa Lawela Selatan, Kecamatan Batauga, TPS 002 Desa Gunung Sejuk, Kecamatan Sampolawa, TPS 002 Desa Hendea, Kecamatan Sampolawa, TPS 003 Desa Gerak Makmur, Kecamatan Sampolawa, TPS 001 Desa Lipumangau, Kecamatan Sampolawa, dan TPS 001 Desa Bahari 2, Kecamatan Sampolawa, dan atau melakukan pemilihan ulang calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buton Selatan di seluruh TPS Kabupaten Buton Selatan. 4. Memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 2 bulan sejak diucapkan putusan ini, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. S.Eq. et Bono. Demikian, terima kasih yang mulia. Oke, Kuasa hukum pemohon. Oke, terima kasih. Ini kan ada 2 alternatif ya. Pertama, seluruhnya di seluruh TPS di Kabupaten Buton Selatan. Yang kedua di beberapa TPS saja ya. Yang ketiga itu melakukan pemilihan ulang
Apa bedanya pemungutan suara ulang dengan pemilihan ulang ini? Yang kami dalam Ini saya pengertian uji kami, pengetahuan umum Anda ini soal ya, dalam kepemiluan. pengertian kami, kalau pemilihan ulang itu di beberapa TPS yang mulia. Kalau pemilihan ulang di beberapa TPS, pemungutan suara ulang? Maaf, pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang mulia. Kalau pemilihan ulang? Pemilihan ulang, pemilihan serentak. Nah, apa Se-Kabupaten bedanya Buton dengan yang Selatan. pertama tadi itu? Ini kan ada juga nih, untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Iya. Siap yang mulia. Jadi siap jadinya kan? Nanti pelajari juga hukum kepemiluan kita itu dipelajari juga. Kalau pemungutan suara ulang itu bagaimana, pemilu ulang bagaimana, ya? Siap. Yang mulia Pak Arsul, cukup. Yang mulia Pak Ridwan, cukup ya. Terima kasih.